Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Kali ini kami akan menjelaskan soal 1 sampai 10 dengan pemrograman Kotlin. Baik, langsung saja kita ke soal pertama. Untuk memahami jalannya program, kita akan menjalankan programnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masukkan jumlah baris 5. Jadi nilai awalnya adalah 5. Kemudian akan diproses menjadi for di sini. Pada pemrograman Kotlin tidak jauh beda dengan Java, hanya saja berbedanya pada penulisannya saja. Nah, seperti kita mendeklarasikan value, ini adalah variabelnya, kemudian hanya membedakan hanya penulisannya. Kita langsung saja ke proses for. Proses for ini tidak menggunakan tanda, namun menggunakan kata down to, yang artinya angka 5 akan menurun sampai dengan lebih dari sama dengan angka 1. Jadi terus berulang sampai kondisi A tidak memenuhi sama dengan lebih dari sama dengan 1. Kemudian di dalam for terdapat perulangan for kembali. Jadi ini disebutnya perulangan for bersarang. Fungsi for yang ada di dalam adalah untuk menuliskan angka yang ada di dalam sini. Sedangkan untuk yang luar akan berfungsi sebagai pembuat barisnya, println. Ini baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Karena diinputkannya 5, jadi jumlah baris yang dikeluarkan adalah 5. Begitu juga dengan for yang ada di dalam. Bedanya adalah for yang di dalam ini mengambil nilai i yang dideklarasikan dari nilai a. Kemudian down to akan menginkrementkan atau mendekrementkan, menurun nilainya, down to, dan menuliskan j secara berulang seperti 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian jika ini sudah selesai sampai 1, akan berpindah baris, dan for yang luar akan mendekrementkan atau menurunkan nilai dari 5 menjadi 4. Begitu seterusnya sampai 1. Kemudian jikalau 1 sudah tidak terpenuhi, maka program akan berhenti. Baik, sekian penjelasan soal nomor 1 dari saya. Berikutnya soal nomor 2 akan dijelaskan oleh saudari Selvi Melani. Baik, di sini saya akan melanjutkan nomor 2. Sama seperti bahasa pemrograman Java, hanya saja yang membedakannya ialah penulisan sintaks. Langsung saja pada Kotlin ini, inputannya menggunakan scanner. Bisa dilihat di sini. File input scanner. Kemudian, deklarasikan value baris bertipe data integer. Bisa dilihat di baris ini, menggunakan value baris data integer. Nah, pertama-tama, output masukkan baris. Ini untuk menginputkan nilai variabel baris. Bisa dilihat di sini, input.nextInteger. Terus, for in baris down to 1, artinya program akan memproses pengulangan dari jumlah nilai baris yang diinputkan sampai ke angka 1. Bisa dilihat di sini, menggunakan pengulangan sampai ke angka 1. Di dalamnya juga, di for baris kedua, terdapat for untuk menuliskan isi dari setiap baris yang menurun. 5, 4, 3, 2, 1. Terus diulang sampai kondisinya tak memenuhi, bernilai 1. Diulang terus dan diulang-ulang sampai bernilai angka 1. Terakhir, pada setiap akhir pengulangan for, maka akan dituliskan println untuk mengganti baris. Bisa dilihat sini menggunakan println. Baik, di sini kita akan mengerun dulu pemrogramannya. Kita tuliskan 5. Nah, di sini ada pengulangan dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai terakhir angka 1. Sudah jelas? Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alfi Aulia Sari.
Di sini saya akan melanjutkan nomor 3. Penjelasan program menggunakan Kotlin sama dengan Java, tetapi memiliki sedikit perbedaan pada penyusunan programnya. Contoh perbedaan penulisan Kotlin yaitu ada pada for. For A in 1 kurang dari sampai dengan kurang dari I. For B in 1 kurang dari sampai dengan kurang dari A. Print $A untuk mengeluarkan hasil variabel A. Contoh kitaran, lalu masukkan nilai A sebagai contoh, lalu akan muncul hasil sebagai berikut. Nah, untuk print ln untuk baris bawah dan diulang terus seperti tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Natalia. Baiklah, pada soal keempat Kotlin ini kita menggunakan scanner, yaitu dengan menginputkan import java.util.scanner. Kemudian deklarasikan file input beserta file A sama dengan .2 in. Setelah itu print masukan baris digunakan untuk mengoutputkan masukan baris. Hasilnya akan diinputkan oleh user A, yaitu A sama dengan input.nextIn. Setelah itu for yang pertama, I in 1 digunakan untuk variabel for untuk mengulang dengan nilai awal 1 yang akan diulang sampai dengan nilai A. Untuk for yang kedua, itu J in A down to I, berarti nilai awal J adalah 5, diturunkan sampai dengan nilai yang I. Print J digunakan untuk mengoutputkan J dari perintah for yang kedua tadi. Hasilnya dapat dilihat pada program yaitu 54321, 5432, 543, 54 dan yang terakhir pada baris kelima yaitu 5. Kemudian println digunakan untuk mengubah menjadi baris. Baiklah, itulah nomor 4 Kotlin yang sudah dijelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Rabiatul Adawiyah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 5 bagian Kotlin ya. Nah, di sini sama seperti Java sebelumnya, kita sebenarnya membuat Kotlin ini cukup mudah, yaitu dengan mengcopy dari hasil Java yang telah kita buat tadi ke Kotlin. Nah, kita hanya perlu mengaktifkan perubahan dari Java ke Kotlin. Nah, lalu dia akan berubah dan mengkondisikan seperti peraturan Kotlin pada umumnya. Nah, di sini kita hanya perlu menghapus dan merapikan hal-hal yang tidak penting saja. Nah, dalam proyek Kotlin ini untuk mengeluarkan outputnya, nah kita menggunakan println nih seperti teks atau sering disebut dengan teks yang dikeluarkan. Nah, penjelasan jalannya itu untuk jalannya program menggunakan Kotlin ini sama dengan Java, namun ada sedikit perbedaan yaitu pada penulisan programnya. Nah, Kotlin ini penulisannya itu lebih simple kalau kita lihat dari sintaks. Nah, contoh perbedaannya itu adalah dengan langsung menuliskan program for, itu langsung menuliskan program for I in 1 sampai dengan 1. Nah, begitu pula dengan dalam for ini J in 1 sampai dengan I. Nah, lalu jikalau jangan lupa untuk mengeluarkan output itu kita menggunakan println seperti ini. Nah, kemudian mari kita coba run ya.
Bentar. Setelah kita running, kita hanya perlu menginput bilangan yang ingin kita proses. Nah, di sini saya akan memasukkan bilangan 15 sesuai dengan soal, maka setelah kita enter, akan muncul hasil seperti ini. Nah, mungkin untuk penjelasan nomor 5 cukup sampai di sini saja. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, Andri. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan. Yang pertama, kita menggunakan Java Until Scanner. Java ini berfungsi agar user dapat menginput nilai yang akan dimasukkan kepada program. Di sini kita mendeklarasikan A sebagai nilai. Lalu kita lompat ke program for. For I sama dengan in 1 sampai A. Berarti program ini akan mengatur nilai 1 sampai 5. Dan for J in 1 sampai dengan I, ini untuk menghitung nilai juga. Tapi tepatnya untuk menyusun angka yang akan dikeluarkan. Kemudian ada A in A dikurang 1 untuk membuat angka menurun. Jadi angkanya berkurang, jadi yang sebelumnya 1, kemudian selanjutnya 2, akan berkurang jadi 1 demi 1. Dan dilanjutkan untuk soal nomor 7. Soal nomor 7 tidak memiliki memiliki perbedaan dengan nomor 6. Di nomor 7, output-nya menggunakan tanda bintang. Dan untuk fungsi for-nya digunakan saat I in 1 lebih kecil sama dengan sampai A. Untuk kemudian for J in 1 sampai dengan I, lalu menggunakan output bintangnya. Lalu for kedua, untuk membuat segitiga yang ke arah bawah sama dengan I in A on top, berarti untuk mengurangi sampai 1. Kemudian for J in 1 lebih kecil dengan I, lalu akan menggunakan output bintang. Sekian dan terima kasih, dan saya akan soal selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ke teman saya tadi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nomor 8. Yang bisa kita lihat pada outputnya, nomor 8 membentuk tipe data berbentuk segitiga siku-siku dengan garis miring ke arah sebelah kiri. Dengan tipe jumlah data yaitu 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa menggunakan perulangan for. Kita menggunakan satu perulangan for dengan 2 fungsi for di dalamnya. Nah, untuk perulangan for yang pertama, variabel I in 1 kurang sama dengan titik-titik kurang sama dengan A. Nah, titik-titik ini menyampaikan bahwa sampai, artinya sampai. Berarti 1 kurang dari sama dengan sampai kurang sampai dari sama dengan A. Setelah itu kita bisa meletakkan kurung kurawal untuk membentuk 2 fungsi for di dalamnya. Untuk for pertama, untuk membuat spasi, kita bisa menggunakan variabel J in I kurang dari sama dengan until kurang A. Until ini memiliki makna yang sama dengan titik-titik. Lalu kita bisa meletakkan print dengan isian kosong di dalamnya agar membentuk spasi agar membentuk spasi ke samping. Lalu untuk fungsi yang kedua, ini untuk meletakkan tipe datanya, yaitu kita bisa menggunakan variabel J in 1 kurang dari sama dengan sampai kurang dari sama dengan I atau variabel I.
dengan print J untuk menampilkan hasil datanya. Lalu untuk membuat spasi ke bawahnya, agar dia bisa membentuk seperti segitiga seperti itu, kita bisa menekan print ln. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor selanjutnya, yaitu nomor 9. Pada nomor 9 ini, kita disuruh untuk membuat segitiga siku-siku terbalik dengan garis miring ke arah sebelah kiri. Dengan isian data 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, dan 1. Untuk membuat segitiga seperti ini, kita menggunakan perulangan for, sama seperti yang pada nomor 8, dengan fungsi for dengan 2 fungsi for di dalamnya. Nah, untuk yang fungsi for pertama, variable i in variable n lebih besar sama dengan down to lebih besar sama dengan 1. Lalu di dalamnya kita bisa menggunakan kurung kurawal untuk memuat 2 fungsi for di dalam for yang paling atas. Nah, untuk for yang kedua, variable j in variable i kurang dari sama dengan titik-titik kurang dari sama dengan variable n. Seperti yang dijelaskan pada nomor 8 tadi, titik-titik ini memiliki artian yaitu sampai. Dengan print kosong agar membentuk spasi. Lalu untuk fungsi memuat datanya, kita bisa menggunakan j in 1 kurang dari sama dengan titik-titik kurang dari sama dengan variabel i. Dan dengan print variabel j untuk mengisi isian datanya. Dan untuk mengurut ke bawahnya kita bisa menggunakan print ln. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk nomor 10-nya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Raihan yang telah menjelaskan soal nomor 8 dan 9. Dan kali ini saya akan menjelaskan soal Kotlin nomor 10. Pada Kotlin ini tidak jauh beda logikanya dengan soal pemrograman Java yang telah kita bahas sebelumnya. Nah, pada Kotlin ini juga menggunakan import Java util.bintang, atau bisa juga bintang ini ditulis sebagai scanner. Nah, kemudian value input ini kita deklarasikan sebagai variabel input yang berisikan scanner untuk menginputkan masukan dari user, seperti masukan A dan masukan B. Kemudian kita deklarasikan juga value A dan berupa tipe data integer dan value B berupa tipe data integer juga. Kemudian program ini akan menjalankan print masukan A dan print masukan B dengan inputnya masing-masing sudah terdeklarasi. Kita langsung saja jalankan programnya supaya mempermudah Anda untuk memahami. Sudah ada programnya, kita inputkan dari contoh kasus sebelumnya, kita menginputkan 1 sampai 5, dia keluar 5 baris dan itu berupa bilangan ganjil di awal. Nah, coba kita akan menginputkan 2 dari 2 dan 6. Maka di sini akan menuliskan 2, 3, 4, 5, 6. Atau bisa juga dengan dari genap ke ganjil 2 sampai 3. Nah, ini merupakan baris 2, baris pertama, kedua, ketiga, dan 4 yang berisikan angka atau nilai X ini sama dengan 2, 3, 4, 5. Kita jangan hiraukan baris awal dan akhir karena itu terkecuali pada kondisi ini. Pada Kotlin, for dituliskan untuk mempermudah atau mempersingkatnya, dituliskan sebagai X in A yang artinya
X ini bernilai A. A ini diinputkan dari user, kemudian sampai dengan B. Jadi for pertama ini akan mengulang X yang bernilai A sampai nilai A itu bernilai B. Baru pemrograman perulangan akan berhenti. Kemudian di dalamnya adalah kondisi if yang berfungsi untuk menentukan suatu bilangan itu ganjil atau genap. Apabila X modulus 2 atau X dibagi 2, sisa hasil bagi 2 bernilai 0, maka bilangan tersebut dikatakan genap. Dan ada pengecualian di sini di baris awal dan akhir, yakni A dan B. Kemudian di dalam if ini terdapat for. Jadi jikalau kondisi genap, dia akan menuliskan for yang seperti ini. Ini kondisi genap artinya 2, 3, 4, 5. Nah, kondisi ini memenuhi pada baris ke-4A. Jadi kita lihat di sini, for i in 1 sampai 5 itu diulang. Jadi kita menuliskan 1 sampai 5 sebagai indikator bahwa bilangan itu ganjil atau genap. Dan apabila bilangan tersebut ganjil, atau seperti 1, 3, 5, maka akan menuliskan A di sini. Ini 1, 3, 5. Sedangkan jikalau genap atau tidak memenuhi ganjil, maka akan menuliskan strip di sini. Lalu kita lanjut kondisi ketika baris awal itu bernilai ganjil atau X modulus 2 tidak sama dengan 0. Maka dari itu akan menuliskan for i in 1 yang artinya i ini bernilai 1, kemudian diulang menjadi atau sampai dengan 5. Titik-titik ini artinya sampai dengan. Kemudian di dalam perulangan for yang ganjil ini akan dituliskan jika nilai i itu genap, maka akan menuliskan A. Nah, sebaliknya seperti yang tadi ya. Jika nilai pada yang ganjil ini itu ganjil, maka akan menuliskan strip di awal. Sedangkan jikalau genap, dia akan menuliskan A. Ini jadi strip ini 1, ini 2, A, 3 kan ganjil menjadi strip, kemudian 4A karena genap, dan 5 itu ganjil jadi ditulis strip. Dan pengecualian selanjutnya adalah awal dan akhir. Nah, tadi kan sudah dikecualikan di if 1 dan 2. Maka selain itu akan menuliskan strip dari 1 sampai 5. Jadi terdapat 5 strip di sini. Ya, seperti itu. Jadi pengecualiannya di baris awal dan akhir. Println. Ini untuk setelah kondisi ini diproses dan setelah perulangan selesai, maka akan menuliskan println yang berfungsi untuk mengganti pada setiap baris, mengganti baris pada setiap akhir baris. Oke, baik, sekian penjelasan Kotlin dari saya. Ini tidak jauh beda dengan penjelasan Kotlin sebelumnya, hanya saja berbeda penulisan pada Kotlin ini. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.